Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dimudahkan berkumpul bersama untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah dan sedang kita kerjakan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan dan sebagai pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dan sampai pada bab yang ke-20, yaitu babu majaa fit taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, maka bagaimana jika orang soleh tersebut disembah. Maka ini bab ya termasuk bab yang penulis tekankan untuk dibahas, karena memang pada asalnya kesyirikan pertama kali terjadi adalah karena berlebih-lebihan menghormati orang soleh. Maka di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memperingatkan secara tegas ya dari segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka jika perbuatan-perbuatan yang di bawah atau selain kesyirikan saja, seperti misalnya perbuatan zina, maka seluruh sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada zina itu dilarang oleh Nabi. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dosa besar juga, namun dia di bawah dari kesyirikan, seperti dosa berzina. Nah, maka berzina hukumnya haram, maka sarana-sarana yang menghantarkan kepada zina juga haram, seperti berdua-duaan ya dengan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat, seperti tidak menundukkan pandangan, seperti berpegangan tangan dan seterusnya. Maka apalagi adalah kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak menutup celah-celah yang mana celah-celah ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Salah satunya adalah beribadah di sisi kuburan orang soleh, karena dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan. Maka sarana ini diharamkan, apalagi kalau dia benar-benar beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Maka berkaitan tentang zina, yang zina ini adalah diharamkan, maka sarana yang menghantarkan kepada zina juga diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina tersebut adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka segala sarana yang menghantarkan kepada zina, seperti membuka aurat ya, seperti berdua-duaan tadi ya, seperti wanita yang keluar dengan tabarruj, dengan berhias bersolek diri, maka ini diharamkan karena bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Maka zina ini saja segala perantara-perantaranya diharamkan, maka terlebih adalah perbuatan kesyirikan. Karena kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada zina. Kemudian para ikhwas sekalian, makanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah fikih yang menyatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid.
hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Kalau kesyirikan hukumnya haram, dosa besar, maka sarananya juga haram, dosa besar. Kalau zina hukumnya adalah haram, dosa besar, maka sarananya ya seperti tadi menyentuh tangan perempuan, seperti berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah juga dosa dan haram. Makanya para ikhwas sekalian, penulis di sini menekankan kembali bahwa di antara wasilah yang paling kuat, yang paling besar, yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan adalah karena berlebih-lebihan atau mengagungkan penghuni kubur orang yang soleh. Maka di sini penulis membawakan bab ini agar diperhatikan, jangan sampai kita berkaitan dengan orang soleh ini ketika dia sudah meninggal dunia maka dihormati secara berlebih-lebihan, karena itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang sudah terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi kita Muhammad pun juga terjadi demikian. Maka dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis mengatakan fis sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Umma Salamah rahimallahu radhiyallahu taala anha zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah, yang mana ketika itu beliau ini hijrah pertama kali dari kota Makkah ke Habasyah ya untuk meminta apa? Perlindungan. Nah, saat itu Ummu Salamah bersama suaminya Abu Salamah. Kan Ummu Salamah ini ketika suaminya meninggal dunia maka dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pertama kali hijrah ya, beberapa orang ya belasan orang ke Habasyah, maka Ummu Salamah melihat pemandangan, yaitu bahwasanya gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah ya atau Ethiopia zaman sekarang, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itulah apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Jadi orang-orang Nasrani ya, atau orang-orang Yahudi, kalau seandainya ada di antara mereka yang soleh meninggal dunia, maka dibangunlah di atas kuburannya apa? Tempat ibadah. Nah, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar. Tujuannya adalah supaya semangat beribadah. Dan mereka, kata Rasulullah, ketika ada orang soleh meninggal dunia lalu dibikin tempat ibadah, fokus ibadah di situ lebih ramai daripada gerejanya misalnya, maka kata Rasulullah, mereka itu adalah sejelek-jelek atau seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, faulai jama'u bainal fitnataini, fitnatil qubur wa fitnatit tamathil. Kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang soleh dikatakan dia adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka ini yang menjadikan kuburan orang soleh ini tempat ibadah adalah karena mereka mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Dua apa? Fitnah sekaligus. Yang pertama fitnatul kubur, fitnah kuburan, yaitu membangun tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnatut tamathil, membangun gambar-gambar atau patung-patung di area kuburan tersebut. Nah, karena mereka menggabungkan antara dua keburukan,
Yang keburukan pertama adalah tempat ibadah di kuburan, keburukan yang kedua adalah gambar-gambar atau patung-patung yang didirikan di kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah seburuk-buruk makhluk karena mengumpulkan dua keburukan yang paling besar yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang pertama ini adalah cerita dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bukan nama asli, mamanya Salamah. Nama asli beliau adalah Hindun, namun masyhurnya terkenalnya dengan kunyah. Dan beliau termasuk salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal dunia. Nah, ketika beliau bercerita tadi itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah pertama kali, yaitu dari Mekah ke negeri Habasyah. Nah, ketika berada di sana maka beliau melihat pemandangan bahwa gereja-gereja dibangun di atas kuburan orang soleh di antara mereka. Kemudian bukan cuma itu, ada gambar-gambar, ada patung-patung di gereja tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya atau dalil bahwasanya membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan dan membuat patung atau membuat gambar adalah termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan sebutan seburuk-buruk makhluk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap mereka, menstempel mereka dengan sebutan seburuk-buruk makhluk, sehingga hukumnya adalah dosa besar. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis yang lain, yaitu dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah memberi tugas kepada muridnya, ya, seorang tabi'in Abu Hayyaj Al-Asadi, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada beliau, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib kepada muridnya, maukah engkau aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Kemudian kata beliau, janganlah engkau tinggalkan patung sampai engkau hancurkan. Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan sampai kamu meratakannya. Maka ini adalah sebagaimana yang diperintahkan pemimpin Rasulullah SAW ketika itu kepada Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan patungkah yang dihancurkan atau ada kuburan tinggi yang diratakan. Tentu ini melihat kepada maslahat dan mafsadatnya, ya. Kalau seandainya demikian ada kekuatan dari pemerintah misalnya, maka ini sangat bagus untuk diamalkan berkaitan agar kita menjaga akidah dari kaum muslimin. Kemudian maka di zaman sekarang, ya, banyak sekali dijumpai orang-orang yang semangat pergi ke kuburan, melebihi semangatnya mereka pergi kemana? Ke masjid. Kenapa demikian? Berarti ada suatu pemahaman bahwasanya di situ, di kuburan tersebut ada keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih ramai dibandingkan di masjid. Entah misalnya beribadah di kuburan lebih barokah, atau misalnya berdoa di sisi kuburan lebih mustajab. Padahal tidak ada dalilnya. Padahal tentu mana yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik antara masjid dan kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah? Maka tentu jawabannya adalah masjid. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik tempat di bagian sebuah negeri adalah masjidnya. Apa? Masjidnya, bukan kuburannya, ya. Kemudian juga kalau pian ke masjid dari rumah, maka langkah kaki pian satunya itu adalah menghapuskan dosa, satunya meninggikan derajat. Kalau pian ke kuburan enggak ada keutamaan seperti itu, ya. Kemudian kalau pian i'tikaf maka di masjid, bukan di mana? Di kuburan. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita memakmurkan masjid, bukan memakmurkan apa? Kuburan.
Maka ketika misalnya ada orang-orang yang semangat beribadah di kuburan, berzikir di situ, sholat di situ, ya, berdoa di situ, berarti ada pemahaman bahwasanya ada keutamaan ketika berada di kuburan tersebut. Nah, kalau seandainya ada demikian, harus mendatangkan dalil. Apakah ada dalil bahwasanya misalnya berdoa di sisi kuburan orang soleh ini mustajab doa? Mana dalilnya? Apakah kita lihat bagaimana para sahabat? Apakah mereka berdoanya di mana? Di masjidkah? Apakah di kuburankah? Ketika meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya tentu masjid lebih utama dimakmurkan untuk beribadah kepada Allah dibandingkan dengan kuburan. Makanya kalau kalian perhatikan bacaan-bacaan yang syar'i yang sabit dari Nabi, kalau ziarah kubur itu handap kada panjang. Itu menunjukkan apa? Jangan berlelawas di mana? Di kuburan. Yang pian berlelawas beribadah kepada Allah itu di mana? Di masjid. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, hendaklah kita lebih bersemangat untuk memakmurkan rumah Allah. Masjid disebut dengan rumah Allah, kuburan tidak disebut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid disebut dengan taman surga. Kenapa demikian namanya taman surga? Karena di situ bangunan tersebut, masjid tadi khusus didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan seseorang kepada surganya Allah. Makanya masjid dinamakan dengan rumah Allah, taman surga. Nah, kuburan bukan taman surga, bukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan, beribadah kepada Allah kita makmurkan adalah masjid. Jangan sampai kebalik, orang lebih semangat beribadah di kuburan dibandingkan di dalam masjid. Ketika azan guringan orangnya. Nah, ini kan kebalik, ya. Makanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dipanggil dengan kalimat tauhid ketika azan, la ilaha illallah, dia kemana? Ke masjid. Nah, dia kemana? Ke masjid. Itu menunjukkan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil dengan kalimat tauhid saat azan, maka dia menerima dan mengkabulkan dari kalimat tauhid tersebut, sehingga dia pergi ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, penulis mengatakan walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Dalil yang kedua, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya. Ini berarti detik-detik apa? Rasulullah meninggal dunia. Beliau pun segera menutup mukanya dengan kain. Dan ketika nafasnya terasa sesak, ya, maka dibukanya kembali kain tersebut. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah Rasulullah bersabda. Ini kan detik-detik apa? Dicabut nyawa Nabi. Namun tetap Nabi memberikan wasiatnya, nasihatnya berkaitan dengan menjaga akidah umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Laknat Allah semoga ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi atau orang soleh sebagai tempat ibadah. Dan jika bukan karena hal tersebut, maka pasti kuburan beliau yaitu Nabi akan ditampakkan. Maksudnya apa? Nabi khawatir kalau seandainya ketika Nabi meninggal dunia, kemudian
kan Nabi ketika meninggal dunia di mana beliau dikuburkan? Ya di mana beliau meninggal dunia, maka disitulah dikuburkan. Nah, Nabi khawatir kalau seandainya ketika kuburan Nabi ditampakkan, artinya bukan di kamar, misalnya di baki, berarti kan lebih ditampakkan kelihatan. Kalau seandainya di baki, Nabi khawatir itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena umum, beda dengan di rumah Aisyah. Bisa dijaga Aisyah oleh para sahabat dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena Nabi khawatir kalau seandainya ditampakkan, misalnya di tempat umum di baki, dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat ibadah. Terlebih lagi Nabi bersabda bahwa para nabi itu di mana dia meninggal dunia maka disitulah dikuburkan. Makanya beliau dikuburkan di kamar atau di rumah Aisyah, bukan di tempat yang umum. Kemudian kata Nabi, kata penulis, hanya saja beliau yaitu Nabi khawatir kalau kuburannya nanti dijadikan tempat peribadatan. Makanya Nabi tidak ditampakkan, bukan di tempat umum di baki, enggak, tetapi di kamar atau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka penjelasan dari dalil yang kedua ini adalah Nabi SAW lagi-lagi memperingatkan umatnya bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Bahkan ucapan Nabi ini beliau ucapkan sebelum beliau meninggal dunia. Masih sempatnya Nabi mengingatkan kepada kita bahayanya untuk menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu wasiat terakhir Nabi SAW menjelang wafatnya dalam hadis ini. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka jenazah beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Apa sebabnya? Nah, sebab yang pertama adalah karena Nabi khawatir kalau kuburannya dibangun, Nabi khawatir kuburannya dibangun di atasnya tempat peribadatan kalau seandainya bukan di rumah Aisyah. Karena Nabi khawatir kalau itu jadikan sebagai tempat peribadatan. Alasan yang kedua adalah kenapa di rumah Aisyah? Karena memang wasiat Nabi. Nabi mengatakan al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Ketika Nabi wafat di rumah Aisyah, maka disitulah Nabi dikuburkan. Alasan yang kedua adalah kalau seandainya bukan di situ, di baki misalnya, maka dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat peribadatan. Ini alhamdulillahnya Nabi meninggal di mana? Di kamar atau di rumah Aisyah, sehingga bisa dijaga dan dipelihara. Kemudian para ikhwah sekalian, nah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kan di rumah tersebut ada lagi dua sahabat Nabi yang dikuburkan di situ, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Jadi ada 3 orang yang dikubur di rumah Aisyah. Yang pertama adalah Nabi SAW, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ketiga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala atau yang disembah. Maka berbeda dengan nabi-nabi yang lain, misalnya seperti Nabi Isa alaihissalam atau Uzair dan seterusnya, yang mana pengikutnya menjadikan dia sebagai sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, nah oleh karena itulah para ulama mengatakan walaupun kuburan Nabi SAW seperti di dalam masjid sekarang tetapi dia berada di luar masjid. Kenapa demikian? Karena pada asalnya antara rumah dengan masjid itu berbeda. Jadi ketika kita di zaman sekarang, ketika ada pelebaran, jadi pelebaran itu yang seakan-akan kamar Aisyah ini masuk area masjid itu di zaman Al-Walid, yang mana khalifah ini ketika memperluas pada saat itu para sahabat di kota Madinah sudah meninggal
dunia. Semuanya sudah meninggal dunia. Sehingga tidak ada yang menegur. Ya. Kemudian, nah sejatinya ya kuburan Nabi itu bukanlah pada asalnya satu bangunan dengan masjid, tetapi adalah di luar masjid. Nah, karena area pelebaran ya pada masa kekhalifahan Al-Walid, lalu seakan-akan itu di dalam masjid. Kalau kita perhatikan ya bahwa kuburan Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, itu ada 3 dinding antara kuburan dengan masjid. Nah, sehingga tidak dikatakan itu masuk dalam kategori masjid karena ada 3 dinding. Bahkan dinding yang kedua ya, kayak apa mencontohkanlah, dinding yang kedua itu mengkerucut Pak Nah, kayak apa yuk? Aduh. Jadi, nah anggaplah ini kuburan kamar Aisyah ya. Di sini Nabi. Nah, kemudian di atasnya sini Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kiblat ke arah sini Pak Jadi kuburan Nabi, Umar, Abu Bakar, kemudian Umar. Ada dinding yang pertama. Dinding yang kedua itu seperti ini nah mengerucut. Jadi orang itu tidak ketika dia sholat di sini, sejatinya dia tidak menghadap ke arah kuburan karena ada 3 tembok. Tembok yang pertama, yang kedua itu mengerucut malah. Nah, kemudian tembok yang ketiga. Kemudian ada lagi. Jadi ada tembok-tembok, ada tembok. Tidak menghadap langsung ke arah kuburan. Nah, misal nih di hadapan masjid kita ada kuburan, tapi pian bikin tembok, boleh kada pian sembahyang? Boleh. Pian tidak menghadap ke arah apa? Kuburan karena ada tembok sehingga tidak kelihatan kuburannya. Kan ada larangan Nabi kalau kita sholat masjid kemudian ada kuburan di hadapannya. Maka cara kita adalah bukan kuburannya yang diangkat kada, tetapi pian kasih apa? Tembok. Tidak kelihatan lagi maka boleh. Nah, antara kamar tadi dengan arah perluasan zaman sekarang ya, itu ada 3 tembok Pak. 1, 2, dan 3. Sehingga yang di belakang ini walaupun berhadapan dengan kuburan maka tidak mengapa. Kenapa? Karena ada tembok antara rumah dengan masjid. Nah, maka sehingga orang tidak boleh beralasan bahwa boleh ada kuburan di masjid karena di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ada larangan Nabi di sini. Kemudian pada asalnya itu adalah rumah kemudian diluaskan, ada perluasan. Jadi ketika disampuk tadi antara masjid dengan kuburan, bukan karena kuburannya disampuk, tapi karena perluasan. Bukan karena dia disampuk ke kuburan Nabi karena ada keutamaan ketika disampuk dengan kuburan Nabi, bukan. Karena alasannya adalah perluasan. Maka tidak ada alasan bolehnya seseorang itu mendirikan kuburan di area masjid. Itu adalah terlarang dari Rasulullah SAW. Hadisnya juga jelas. Kemudian, nah misal nih kita anggap ya kuburan Nabi memang benar di dalam Masjid Nabawi. Ini seandainya kita anggap benar demikian. Apakah ini boleh dijadikan selain Nabi kuburannya di dalam masjid? Nah, maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak mungkin dipindahkan kuburan beliau. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi meninggal dunia maka disitulah beliau dikuburkan. Ini berbeda dengan selain Nabi. Kalau seandainya ada masjid, ya, dia sudah berdiri masjidnya, lalu kuburannya diandak di hadapan, maka boleh nggak kita bongkar? Jawabannya boleh. Apalagi ini berkaitan dengan syariat, maka boleh dibongkar. Nah, selain Nabi maka tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di mana mereka meninggal maka disitulah dikuburkan, sehingga tidak boleh dibongkar. Selain Nabi maka boleh dibongkar. Kenapa? Karena menyalahi syariat. Kemudian, kalau seandainya kita katakan kuburan Nabi memang benar ya berada di dalam masjid, maka tetap tidak boleh untuk dikiaskan kepada selain Nabi. Alasan yang lain adalah karena memasukkan kuburan ke areal Masjid Nabawi sama sekali tidak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya.
Jadi ketika beliau meninggal dunia, kemudian ada pelebaran sehingga dikatakan orang masuk ke area masjid, bukan berarti karena ada keutamaan lalu dimasukkan, tetapi karena ada pelebaran. Zaman sekarang itu karena mungkin mereka meyakini ada keutamaan orang soleh dibikin kuburan. Padahal ini di Masjid Nabawi karena ada perluasan, bukan karena ada keutamaan menggabungkan kuburan dengan masjid, sehingga tidak boleh dikiaskan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat ketika mereka masih berada di kota Madinah, mereka tidak pernah menyampukkan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi. Dan itu terjadi setelah para sahabat di kota Madinah sudah meninggal dunia semuanya. Barulah terjadi di khalifah selanjutnya memasukkan area tersebut karena faktor apa? Perluasan, bukan karena ada keutamaan kuburan Nabi disampukkan dengan Masjid Nabawi. Nah, kemudian di hadis ini ya, jadi pada saat pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, maka yang perlebaran tadi sehingga seakan-akan kuburan Nabi ini, rumah Aisyah ini masuk dengan Masjid Nabawi. Nah, ketika beliau ini ya memperluas ya sehingga seakan-akan itu masuk area masjid, maka seluruh sahabat junior ya, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, semuanya sudah meninggal dunia. Kemudian sahabat yang terakhir meninggal dunia ya di kota Madinah, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau juga meninggal dunia pada tahun 78 Hijriyah. Sedangkan pelebaran tersebut yang seakan-akan masuk area masjid itu terjadi setelah 10 tahun beliau meninggal dunia. Kan Sayyidina meninggal pada tahun 78 Hijriah, sahabat terakhir yang berada di kota Madinah. Kemudian perluasan masjid tersebut terjadi 10 tahun berikutnya. Berarti pada tahun berapa? 88 Hijriah. Nah, maka sahabat sudah tidak ada pada saat perluasan tersebut. Sehingga kalau seandainya ada sahabat Nabi yang masih hidup di situ, maka bisa jadi dilarang oleh sahabat tersebut. Buktinya adalah ketika para sahabat masih hidup, tidak ada perluasan yang seakan-akan rumah tadi masuk area masjid. Terjadi setelah para sahabat Nabi meninggal dunia. Kemudian, apa maksud dari sabda Nabi SAW yang mana beliau mengatakan laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah atau masjid. Maka maksud perkataan Nabi kuburan sebagai masjid ada 3 pentafsiran. Yang pertama adalah sholat di atas kuburan. Jadi maksudnya adalah laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya apa? Mereka sholat di kuburan para nabi mereka, bukan di tempat ibadah yang khusus, enggak, tetapi di mana di kuburan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah sholat menghadap ke kuburan. Sholat apa? Menghadap ke kuburan. Misal ada kuburan, lalu dia bukan di dalam kuburannya, tetapi menghadap ke arah kuburan. Ini juga terlarang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian salat mengarah ke kuburan dan di atas kuburan. Maka dilarang. Kenapa demikian? Karena tadi bisa menjadi sarana kesyirikan. Maka sarananya juga dilarang dan diharamkan. Kemudian pendapat yang ketiga, pentafsiran yang ketiga, maksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid adalah membangun masjid di area kuburan. Maka apakah di depannya, di sampingnya, di belakangnya, maka hukumnya adalah haram. Ini ada kuburan, lalu dia membangun di depannya kah, apalagi di atasnya. Ini di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah, maka hukumnya adalah haram. Dan Nabi SAW telah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan
yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak dibacakan Quran di dalamnya. Kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, sama seperti kuburan. Berarti baca Al-Quran di mana? Jangan di kuburan, tetapi di mana? Di rumah. Karena Nabi mengkiaskan bahwa kalau rumah tadi tidak dibacakan Al-Quran, sama di mana? Di kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini dalil bahwasanya kalau kita ingin mengusir syaitan dari rumah kita, maka baca surah Al-Baqarah. Maka apa? Baca surah Al-Baqarah. Dan juga kita harus mensterilkan rumah kita dari magnet-magnetnya yang menarik syaitan, entah patung, gambar, ya, hal-hal yang diharamkan, ya, jimat-jimat, itu harus jangan sampai ada di dalam rumah kita. Maka bisa jadi kita usir sudah, lalu dia balik lagi karena ada magnetnya tadi. Kita tidak sterilkan rumah kita dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi SAW menyuruh umatnya agar rumah ditempati untuk menegakkan sholat sunnah, ya, kemudian baca Al-Quran, ya, di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dan tidak ditegakkan salat sunnah, maka ini seperti apa? Kuburan yang kita tidak sholat di situ, tidak baca Al-Quran di situ. Maka rumah tadi yang sepi dari salat sunnah, baca Al-Quran, maka sama seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran dan juga sholat sunnah. Kemudian, nah tadi kan ada kuburan, kemudian lalu dibikin masjid. Nah, entah di hadapannya, di sampingnya, kemudian di belakangnya, maka kuburannya harus dibongkar. Harus apa? Dibongkar. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika masjid dibangun sebelum ada kuburan? Ini sudah ada masjid nih, lalu ada kuburan diletakkan. Nah, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah? Kalau tadi permasalahannya adalah ini kuburan, lalu dibangun masjid di sekitarnya, di hadapannya kah, maka ini masjidnya wajib apa? Dibongkar. Namun bagaimana kalau seandainya kasusnya adalah ada masjid baru dibangun kuburan? Nah, maka ada dua kondisi dalam permasalahan ini. Yang pertama, jika kuburan berada di belakang, kuburannya berada di belakang masjid atau di samping dan tidak dijadikan tempat sholat, tempat ibadah, maka boleh sholat di masjid tersebut. Nah, ini Masjid Al-Faruq nih, ada halaman dalam, ada halaman luar. Ulun tanya, halaman dalam ini dijadikan sholat enggak? Hari Jumat sholat kan orang, tapi halaman luar parkiran, halaman apa namanya? Halaman luar. Kalau ada kuburan, ini sudah tegak nih masjidnya, lalu ada orang berkubur di situ misalnya, anggaplah di parkiran tenang, di Higarifkon TV, bolehkah ada pian sholat di masjid ini? Boleh, karena di samping. Karena area parkir itu bukan dijadikan sebagai tempat ibadah, dia parkiran. Beda kalau seandainya kuburannya berada di mana? Di halaman dalam. Kalau Jumatan orang sholat di situ, maka kada boleh pian sholat masjid di situ. Masjid ini kada boleh pian sholat. Tetapi kalau kondisi ini tadi ingat ada masjid baru ada kuburan. Kalau tadi dibalik ada kuburan baru masjid, mau di sampingnya kah maka masjidnya wajib dibongkar. Tapi kalau ada masjidnya dulu lalu ada kuburannya, tapi di belakang, di samping, yang mana area tadi bukan dijadikan tempat sholat, maka pian boleh sholat di situ. Boleh apa? Pian sholat di situ. Kemudian, kenapa demikian? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibongkar masjidnya? Malah boleh kita apa? Sholat di situ, ya. Karena masjid punya kehormatan dan kemuliaan. Apalagi ini masjidnya sudah dibangun duluan, nah, maka tidak boleh dibongkar. Kalau seandainya berada di samping, ini bukan di depan lah, di samping
di belakang, samping kanan, samping kiri, selama area tadi bukan dijadikan sebagai tempat sholat, maka tidak mengapa pian sholat di masjid tersebut. Kemudian, nah kondisi yang kedua, bagaimana kalau kuburannya berada di arah kiblat, di depan pian. Nah, padahal kan Nabi melarang sholat menghadap ke arah kuburan. Maka ada dua kondisi. Nah, kita baca. Yang pertama, jika sangat jelas orang yang sholat menghadap ke kuburannya, maka tidak boleh sholat di situ. Ini masjid. Nah, di hadapan ini ada kuburan. Ketika pian sholat, dilihati menghadap ke arah kuburan. Tidak ada pendinding, maka tidak boleh pian sholat di masjid tersebut. Kemudian, jika terpisah antara masjid dan kuburan, maka tidak mengapa sholat di situ. Nah, keterpisahannya ini, ada sekat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan antara masjid dan kuburan di hadapannya harus dipisahkan dengan jalan. Ini ada jalan, lalu di situ ada kuburan, maka pian boleh sholat di masjid karena dihalat oleh jalan. Anggaplah misalnya hadap kiblatnya ke situ, hadap kiblatnya ke situ, Pak. Itu ada jalan tuh, ada rumah bedakan. Nah, rumah bedakan itu kuburan misalnya. Boleh kada? Boleh. Kenapa? Karena ada pemisah, yaitu jalan. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat pemisahnya adalah cukup tembok saja, sehingga kuburan tidak kelihatan. Lalu pian bangun sekat, kenopi misalnya, seng, sehingga pian kada melihat area kuburan tadi, maka sudah cukup. Inilah yang kebanyakan para ustadz kita ambil. Kalau ada sekatnya, entah kain kah, entah seng tadi kah, atau misalnya pohon berjejer, atau ada tembok yang mana menghalangi antara masjid dengan kuburan, maka pian boleh sholat di situ. Ini tadi ingat kalau seandainya kuburannya berada di hadapan. Kalau seandainya di belakang dan dia bukan area sholat, maka tidak perlu ada sekat. Tidak perlu ada sekat. Nah, kanan, kiri, selama tempat kuburan tadi bukan dijadikan sebagai tempat sholat, entah area parkir kah dan seterusnya. Tapi kalau seandainya di hadapan, maka harus ada sekat, entah tadi sengkah ya, entah tembok kah, harus ada sekat antara masjid dengan kuburan. Ulun-ulang kembali berkaitan dengan masjid yang ada kuburannya. Tadi kalau seandainya ada kuburannya duluan, lalu masjidnya dibangun, ya, entah di hadapannya, entah di kanannya, di belakangnya, maka kuburannya duluan baru masjidnya, maka masjidnya harus dirobohkan, harus dirobohkan karena dia dibangun dengan alasan yang batil, ya, di atas atau di samping kuburan. Adapun kalau masjidnya duluan, baru di sampingnya, di hadapannya ada kuburannya, maka tadi kalau dia bukan di hadapan, di belakang, di kanan atau di kiri, maka kalau seandainya kuburan itu ada di samping bukan di hadapan atau dia di belakang, ya, maka dia berada di bukan tempat sholat, ya, bukan dijadikan tempat sholat, ya. Entah di halaman parkir misalnya ada kuburannya, tapi di kanan masjid atau di belakang, maka boleh sholat di situ sekalipun tidak ada pembatas. Yang menjadi permasalahan adalah kalau kuburannya berada di hadapan masjid. Nah, maka sebagian ulama mensyaratkan harus ada penghalang. Kata mereka harus ada jalan kayak jalan di belakang ada jalan. Maka antara masjid dan kuburan ada jalan. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mesti harus jalan, yang penting tertutup, kuburannya tidak terlihat. Entah tadi seng, entah tadi kenopi, atau misalnya ada tembok dan seterusnya, sehingga tidak kelihatan kuburannya, maka boleh sholat di situ. Kalau seandainya tidak ada sama sekali misalnya, maka tidak boleh sholat di situ, maka cari tempat sholat yang lain. Kemudian
Dalil yang ketiga berkaitan dengan larangan Nabi, ya, berkaitan dengan larangan Nabi sebagai sarana bisa terjumus ke dalam kesyirikan berkaitan dengan kuburan orang soleh. Dalil yang ketiga, penulis mengatakan wali Muslim an Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu di mana qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalil fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Penulis mengatakan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah di mana dia pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan 5 hari sebelum Nabi meninggal dunia? Kata Nabi, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil. Khalil ini adalah maqam atau derajat kecintaan yang paling tinggi. Maka tidak boleh seseorang menjadikan orang lain khalil. Itu hanya Allah yang menjadikan 2 makhluk saja, 2 rasul saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah angkat 2 rasul ini sebagai khalil yang Allah sangat cintai. Ini derajat yang paling tinggi dari kecintaan. Maka ini Allah kepada 2 rasul, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagai khalilnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Seandainya aku menjadikan seseorang khalil dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun itu terlarang. Namun itu berlaku hanya untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja yang Allah jadikan sebagai khalil. Kalau seandainya boleh ada seorang umat yang aku jadikan sebagai khalil, maka siapa? Abu Bakar. Berarti hadis ini menunjukkan tentang keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, apalagi Nabi hendak meninggal dunia. Nah, maka ini pesan dari Nabi yang mengisyaratkan jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah di masjid, bukan di mana? Di kuburan. Sekalipun di kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena aku, kata Nabi, benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka hadis ini ada beberapa syarah dan penjelasan. Yang pertama berkaitan dengan khullah atau khalil, makna khalil, yang mana diterjemahkan dengan yang sangat dicintai. Dan khullah ini adalah derajat yang paling tinggi dari kecintaan yang Allah berikan cuma kepada 2 rasul saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak boleh siapapun, entah itu adalah Nabi Muhammad, menjadikan seseorang sebagai khalil. Kemudian hadis ini juga dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Allah memiliki sifat mencintai. Maka tadi derajat yang paling tinggi dari kecintaan ya seseorang dari Allah adalah ketika dia dikatakan sebagai khalilullah, orang yang paling Allah cintai. Dan ini cuma 2 makhluk, 2 rasul, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka juga dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Terlalu banyak ayat yang menyatakan Allah mencintai hamba-hambanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian hadis ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang Rafidhah. Rafidhah adalah secara bahasa orang yang menolak. Maksudnya apa? Mereka menolak kecintaan terhadap para sahabat, terlebih Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang mana mereka sangat benci terhadap dua sahabat ini. Padahal dua sahabat ini adalah siapa? Orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan dikatakan sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Maka tidak mungkin Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya. Bahkan tadi Nabi katakan kalau seandainya boleh aku jadikan sebagai khalil, maka siapa yang jadikan sebagai khalil? Abu Bakar. Maka tidak mungkin Nabi mencintai seseorang yang Allah tidak cintai. Maka ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mana mereka suka mencela dan melaknat dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka menjadikan celaan, kemudian laknat kepada kedua ini sebagai ibadah. Bahkan ini bukan sering ya. Jadi ini memang kalau ulun kada tahu zaman sekarang ya, apakah negeri ini diboleh, pian tahu lah negeri yang banyak syiahnya gitu. Negeri ini yang banyak syiahnya ini dibolehkan untuk pergi ke kota Madinah. Mereka dibolehkan untuk berhaji. Jadi ada seorang pengajar di Masjid Nabawi keturunan Indonesia, ngaran Syekh Anis Thohir. Beliau banyak memiliki kajian di Masjid Nabawi. Jadi Sidin bercerita bahwa ketika entah umrah atau haji ulun lupa, ada orang Syiah yang di hadapan Ka'bah ya, atau ketika proses haji dia malah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Abu Bakar dan Umar. Dan dia mengatakan dalam doanya tadi, Allahumma alaika bisonamai Quraisyin. Allahumma alaika bisonamai Quraisyin. Artinya apa? Ya Allah, hancurkanlah dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Itu mereka katakan ketika entah berhaji atau umrah, ulun kada ingat. Intinya saking bencinya mereka terhadap kedua sahabat ini, sampai-sampai dalam doanya mereka meminta kehancuran dari dua berhala Quraisy. Subhanallah. Dikatakan sebagai dua berhala Quraisy. Maka ini bantahan terhadap kebencian mereka. Kenapa dibenci? Padahal Nabi mencintai mereka. Nah ini maksudnya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW seandainya boleh menjadikan sebagai khalil, maka yang dipilih adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian juga manusia yang terbaik selain para Nabi dan Rasul, yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Bahkan kedua sahabat ini sebagai khalifah, sebagai mertua, sebagai sahabat, kemudian dijamin masuk surga ya, maka tidak mungkin Allah menjadikan sahabat Nabi ini orang-orang yang dibenci atau dimusuhi. Maka ini menjadi bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang suka mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian hadis ini juga dalil tentang keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sangat banyak keutamaan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya boleh dijadikan sebagai khalil, maka adalah Abu Bakar. Kemudian yang menemani Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang menjadi imam ya, menggantikan Nabi ketika Nabi sakit siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu menjadi isyarat pengganti Nabi setelah Nabi meninggal dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Perkara agama saja yang paling besar, salat, yang Nabi suruh menjadi pengganti siapa? Abu Bakar. Maka terlebih berkaitan pemimpin dunia ya, menjadi khalifah, maka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau. Kemudian baru di akhir hadis ini poinnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai masjid, yang ternyata yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani.
yang mana mereka ya suka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, orang soleh di antara mereka, sebagai tempat ibadah. Maka inilah kenyataannya, terkadang sebagian orang lebih khusyuk ketika beribadah di kuburan. Terkadang mereka merasa lebih banyak pahalanya, lebih berkah tadi, lebih mustajab doa kalau beribadah di kuburan. Maka harus ada dalilnya. Apakah ada dalilnya demikian, lebih khusyuk, lebih tenang, kemudian sumber keberkahan, mustajab doa harus didatangkan dengan dalil. Kalau kita melihat bagaimana perhatian Nabi terhadap kuburan, maka kita akan memperbanyak ibadah di masjid dibandingkan dengan kuburan. Malah kita harus lebih hati-hati. Kemudian kita teruskan nanti insyaallah, pembahasan masih berkaitan dengan bab ini di pertemuan berikutnya. Cukup banyak Pak Ina. Ada dalil yang keempat, kemudian kandungannya ada 16. Nah, sampai jam 9 Kuyuhan sudah habis mengunjun Pak. Sini sudah gitu. Ya. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.